Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fahmi Syihabuddin, NIM 176100066. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya UAS analisis fungsional. Yuk kita simak. Nah, soal pertama berbunyi jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang panah. Berikan dan jelaskan masing-masing satu contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm dan contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Kita mulai dari ruang bernorma. Nah, apa itu ruang bernorma? Misalkan kita punya himpunan X, suatu ruang vektor atas lapangan K. Nah, norm pada X didefinisikan sebagai fungsi norm dari X ke R, di mana X-nya bukan himpunan kosong, dan juga untuk setiap elemen X, Y-nya juga terdapat di X, alpha di R yang memenuhi. Yang pertama, norm X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian, syarat kedua, norm X-nya jika sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, jika X-nya 0, maka fungsi norm X-nya juga sama dengan 0. Jadi ini saling berhubungan. Kemudian untuk N3, untuk syarat ketiganya, ada norm dari alpha X. Itu sama dengan mutlak perkalian dari mutlak alfa dan fungsi norm X. Kemudian yang terakhir syaratnya yaitu norm X ditambah Y itu kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Nah, itu merupakan definisi dari ruang bernorma. Kita lanjut ke ruang panah. Nah, di sini misalkan fungsi norm X itu ruang linier yang bernorma. Kemudian X, fungsi norm dikatakan ruang panah jika fungsi X, fungsi norm tersebut merupakan ruang norma yang lengkap. Nah, ini merupakan bahasa ilmiahnya untuk setiap barisan Xn yang kausi di X, kemudian barisan tersebut konvergen ke X dan titik konvergennya juga terdapat di himpunan X. Nah, itu merupakan definisi dari ruang panah. Kita lanjut ke contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm. Misalkan kita punya sebuah norm R sebagai berikut. Norm A itu sama dengan mutlak A, di mana untuk setiap elemen A itu terdapat di himpunan real. Nah, kemudian kita punya metrik yang dapat diinduksi dari norm tersebut. Norm ini adalah ini. Fungsi jarak D, A, B sama dengan norm dari A dikurang B, di mana itu sama dengan mutlak dari A dikurang B. Untuk setiap A, B-nya terdapat di bilangan real. Nah, ini merupakan bukti dari metrik yang dapat diinduksi dari norm tersebut. Untuk yang pertama, kita tunjukkan D, A plus C, B plus C itu sama dengan D, A, B. Kita ambil C di bilangan real. Nah, nanti akan ditunjukkan ini. Nah, kita misalkan lagi. Misalkan nilai dari jarak titik A, B yang disimpulkan DA, B ini sama dengan Y. Nah, ketika titik A, B ini masing-masing digeser
digeser sejauh C. Kalau digeser sejauh C kan itu pasti ditambah A, ditambah C, B, tambah C. Seperti itu kan ya. Kemudian maka nilainya itu ya sama aja dengan D jarak awal, D A, B, karena memang cuman digeser atau ditambah bilangan C ini. Jadi tetap jarak dari A ditambah C, B tambah C itu sama dengan D A, B. Nah, untuk bukti yang kedua, kita tunjukkan bahwa D alfa A, alfa B itu sama dengan mutlak dari alfa dikalikan dengan D A, B atau jarak awal dua titik tersebut. Kita misalkan dulu alfanya kita ambil di K, di himpunan K. Nah, akan ditunjukkan bahwa ini D alfa A, alfa B sama dengan mutlak dari alfa dikalikan D A, B. Nah, kita misalkan lagi. Misalkan nilai D-nya A, B sama dengan Y. Nah, jika masing-masing titik ini A dan B itu dikalikan dengan alfa, maka pasti panjang dari titik yang dihasilkan ini pasti juga alfa Y. Nah, sehingga D alfa A, alfa B yang merupakan metrik jarak ini itu sama dengan perkalian mutlak dari alfa dan D A, B. Nah, kenapa ini dimutlakkan? Karena kan ini sudah fungsi jarak, tidak mungkin negatif. Nah, nanti kalau alfanya negatif, ya ini dimutlakkan agar menjadi positif. Jadi, syarat yang kedua terpenuhi. Nah, karena syarat kedua terpenuhi, maka memang ini merupakan metrik yang bisa diinduksi dari nol. Dan kita lanjut ke metrik yang tidak bisa diinduksi dari nol. Kita misalkan kita punya metrik R sebagai berikut. D A, B didefinisikan sebagai 0 jika A itu sama dengan B. Kemudian didefinisikan sama dengan 2 jika A itu tidak sama dengan B. Nilai A itu tidak sama dengan nilai B. Nah, selanjutnya, metrik tersebut diinduksi dengan fungsi norm di R. Seperti ini. Norm dari A dikurang B sama dengan D A, B. Di mana definisi D A, B telah dijelaskan di sini. Nah, kemudian kita pilih nih, kita uji terlebih dahulu. Kita pilih A-nya sama dengan 9, kemudian B-nya sama dengan 5. Nah, kita dapatkan, oh, ada yang kita ambil lagi. Pilih alfanya dulu. Alfanya sama dengan 5. Alfa juga di R. Nah, kita tunjukkan bahwa norm dari alfa A dikurang alfa B sama dengan mutlak dari alfa dikalikan D A, B. Nah, jika nanti ini terbukti, maka bisa ada kemungkinan metrik ini merupakan metrik yang dapat diinduksi dari norm. Tapi karena ini contohnya metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm, maka kita harus tunjukkan bahwa ini itu tidak memenuhi syarat metrik yang bisa diinduksi dari norm. Jadi ini akan kita buktikan bahwa tidak benar. Karena yang ditunjukkan tidak benar, maka kita cukup ambil salah satu syarat saja. Nah, dari hal ini kita dapati, nah ini, alfanya kita masukkan, A-nya juga kita masukkan, B-nya kita masukkan, kita dapatkan 5 kali 9, 45, kurang 5 kali 5, 25, dikurangi hasilnya norm 20. Nah, begitu pun di ruas yang kanan. Alfanya kita masukkan 5 tadi, kemudian D A, B-nya bernilai 2. Nah, kenapa benar 2?
Karena di definisi tadi, D, A, B-nya itu bernilai 2 jika A tidak sama dengan B. Nah, maka nilai dari D 9,5 itu 2. Nah, dari 2 ini kita kalikan dengan 5, hasilnya 10. Nah, norm 20 itu hasilnya 20. Nah, di sini mulai kita temukan ketidakcocokan, di mana 20 sama dengan 10. Padahal 20 itu tidak sama dengan 10. Nah, karena tidak memenuhi syarat dari metrik yang bisa diinduksi dari norm, maka metrik ini tidak bisa diinduksi dari norm. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Jelaskan definisi dari seminorm atau pseudonorm. Misal, P adalah seminorm pada ruang vektor V, mungkinkah terdapat elemen X1, X2 yang terdapat di V, sehingga X1 tidak sama dengan X2, namun fungsi dari elemen X1 itu sama dengan fungsi elemen dari X2. Nah, jika mungkin terjadi, berikan contohnya. Jika tidak mungkin terjadi, berikan alasannya. Yuk kita simak jawabannya. Kita mulai dari seminorm atau pseudonorm. Misalkan X himpunan ini merupakan ruang vektor atas lapangan K. Nah, pemetaan P yang didefinisikan sebagai X ke R disebut seminorm jika memenuhi. Yang pertama, Px-nya itu lebih dari sama dengan 0, di mana untuk setiap X-nya itu terdapat di himpunan X. Kemudian Px tambah Y-nya kurang dari sama dengan Px ditambah Py untuk setiap X, Y-nya terdapat di himpunan X. Kemudian ada P alpha X, itu sama dengan perkalian dari mutlak alpha dan Px untuk setiap X-nya di himpunan X, dan untuk setiap alfanya itu kita ambil dari himpunan K, lapangan K. Nah, tapi kalau semisal Px-nya sama dengan 0, jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0, maka pemetaan tersebut adalah norm. P-nya merupakan norm. Jadi yang membedakan dari normnya tadi adalah ini. Nah, seminormnya hanya mencakup 3 hal ini. Itu yang membedakan dari norm dan seminorm. Kita lanjut ke pertanyaan tadi. Mungkinkah terdapat elemen X1, X2 di V sehingga elemen X1 tidak sama dengan elemen X2? Namun, fungsi yang tergantung dari elemen X1 itu sama dengan fungsi yang tergantung dari elemen X2. Jika mungkin terjadi, berikan contohnya. Jika tidak mungkin terjadi, berikan alasannya. Nah, jawaban saya adalah iya, mungkin. Ini contohnya. Misalkan kita punya V subset R, R2. Nah, kita definisikan Px-nya itu merupakan mutlak dari X, di mana untuk setiap X-nya itu elemen dari himpunan V. Nah, kita ambil X1 tidak sama dengan X2, atau elemen X1 itu tidak sama dengan elemen X2. Misalkan X1-nya kita ambil nilainya 97. Kemudian X2 kita ambil nilainya negatif 97. Nah, kita aplikasikan ke fungsi Px. Nah, dari Px1 kita olah. Nah, dari Px1 tadi berapa? 97. Berarti P97 sama dengan mutlak dari 97. Hasilnya juga 97. Kemudian dari Px2 itu P negatif 97. Nah, itu kita dapatkan mutlak dari negatif 97. Nah, karena mutlak, maka pasti hasilnya nanti positif 97. Nah, dari sini kita dapatkan Px1 sama dengan Px2. Jadi, ini memungkinkan. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Soal ketiga begini.
jelaskan definisi dari operator linier, inverse operator, operator linier terbatas, dan operator kontinu. Kemudian, misalkan operator T yang didefinisikan sebagai X ke Y adalah operator linier terbatas. Tunjukkan jika terdapat B positif sehingga norm Tx lebih dari sama dengan B dikalikan dengan norm X untuk semua X di himpunan X. Maka, inverse T yang didefinisikan sebagai Y ke X ada dan terbatas. Kita mulai dari definisi dari operator linier. Operator linier. Dari operator linier. Nah, apa itu operator linier? Nah, misalkan operator linier kita simbolkan dengan T. Adalah operator yang memenuhi syarat yang pertama, domain operator T yaitu DT, D cantik T, dan range operator T yaitu R cantik T menggunakan lapangan yang sama. Jadi, antara domain dan range-nya itu menggunakan lapangan yang sama. Kemudian, untuk sembarang X, Y yang terdapat di domain T dan skalar alfa, itu juga memenuhi beberapa persyaratan. Ada Tx tambah Y, itu sama dengan operator Tx ditambah operator Ty. Kemudian, operator T alpha X sama dengan perkalian dari alpha dan operator Tx. Sehingga kita dapatkan operator T AX ditambah, operator T alpha X ditambah alpha Y itu sama dengan alpha dikalikan operator Tx ditambah alpha dikalikan operator Ty. Nah, itu merupakan definisi dari operator linier. Kita lanjut ke inverse operator. Jika kita punya T yang didefinisikan sebagai domain T ke Y adalah operator satu-satu, maka inverse dari T yang didefinisikan sebagai range T ke domain T adalah inverse dari T. Itu merupakan definisi dari inverse operator. Nah, ini seperti contohnya, inverse Tx sama dengan X. T inverse Ty sama dengan Y. Kemudian kita lanjut ke operator linier terbatas. Misalkan kita punya T yang didefinisikan domain T ke Y. Operator linier, kemudian domain T-nya subset dari X, himpunan X. Nah, T ini disebut terbatas jika terdapat sebuah elemen C, di mana elemen C ini terdapat di bilangan real, sehingga norm dari Tx itu kurang dari sama dengan perkalian dari C dan norm X. Itu merupakan definisi dari operator linier terbatas. Nah, kita lanjut ke definisi operator kontinu. Kita misalkan lagi T-nya itu dari domain T ke Y sembarang operator, tidak harus linier. Nah, domain T-nya itu subset dari himpunan X dan Y-nya merupakan ruang bernorma. Nah, T ini disebut operator T ini kontinu di X, 0 yang terdapat di domain T jika memenuhi untuk setiap epsilon positif, maka akan terdapat delta positif sehingga norm dari X dikurang X0 itu kurang dari sama dengan delta. Maka norm dari Tx dikurang Tx0 itu kurang dari epsilon.
untuk setiap X-nya itu yang terdapat di domain T. Nah, ini merupakan definisi dari operator kontinu. Kita lanjut ke pertanyaan yang apakah ada dan terbatas. Misalkan kita punya T-nya itu definisikan dari himpunan X ke himpunan Y. Merupakan operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B positif sehingga norm TX-nya itu lebih dari sama dengan perkalian dari B dan norm X untuk semua X di himpunan X. Maka inverse dari T yang didefinisikan dari Y ke X ada dan terbatas. Kita mulai dari, kita misalkan operator TX-nya itu sama dengan 0. Nah, karena kita ketahui dari soal norm dari operator TX itu lebih dari sama dengan perkalian dari B dan norm X. Sehingga dari sini kita dapatkan norm X-nya itu kurang dari 0. Nah, kenapa begitu? Karena kan TX-nya tadi 0. Kemudian, 0 ini lebih dari sama dengan, otomatis norm X-nya juga pasti kurang dari sama dengan 0. Nah, di sisi lain kita punya bahwa norm X-nya itu lebih dari sama dengan 0 karena operator linear terbatas. Jadi, X-nya juga sama dengan 0. Nah, dari situ kita tahu bahwa norm T-nya itu merupakan himpunan 0. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwa operator T itu satu-satu. Nah, karena operator T juga onto, maka operator T juga mempunyai inverse untuk setiap Y di himpunan Y. Nah, dari situ kita dapatkan norm Y sama dengan norm T inverse TY itu kurang dari sama dengan B norm dikalikan dengan norm inverse TY. Nah, untuk setiap Y di Y. Nah, kita dapatkan dari sini, kita dapatkan norm dari inverse TY itu kurang dari sama dengan 1 per B dikalikan norm Y. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa inverse dari T, inverse operator dari T itu ada dan terbatas. Maka sudah terbukti bahwa ini tadi ada dan terbatas. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.